Lavrov akui tujuan Rusia gulingkan Presiden Ukraina Zelensky. Lavrov akui tujuan Rusia gulingkan Presiden Ukraina Zelensky. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tujuan menyeluruh Moskow adalah menggulingkan pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pernyataan itu muncul ketika rentetan artileri dan serangan udara Rusia terus menghantam kota-kota di seluruh Ukraina. Pernyataan Lavrov datang di tengah upaya Ukraina melanjutkan ekspor biji-bijian dari Pelabuhan Laut Hitam yang akan membantu meringankan kekurangan pangan global. Berbicara kepada para delegasi pada pertemuan puncak Liga Arab di Kairo Minggu malam, Lavrov mengatakan Moskow bertekad membantu Ukraina membebaskan diri dari beban rezim yang benar-benar tidak dapat diterima. Lavrov menuduh Kiev dan sekutu baratnya menyebarkan propaganda yang dimaksudkan untuk memastikan Ukraina menjadi musuh abadi Rusia. Rakyat Rusia dan Ukraina akan terus hidup bersama. Kami pasti akan membantu rakyat Ukraina untuk menyingkirkan rezim yang benar-benar anti rakyat dan anti historis, tutur Lavrov dilansir Arab News. Pernyataan Lavrov sangat kontras dengan garis Kremlin di awal perang ketika para pejabat Rusia berulang kali menekankan mereka tidak berusaha menggulingkan pemerintahan Zelensky. Lavrov berpendapat Rusia siap merundingkan kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan pada Maret ketika Kiev mengubah taktik dan menyatakan niatnya mengalahkan Rusia di medan perang. Dia menambahkan bahwa Barat telah mendorong Ukraina untuk terus berperang melawan Rusia. Barat bersikeras bahwa Ukraina tidak boleh memulai negosiasi sampai Rusia dikalahkan di medan perang. Belum jelas kapan pengiriman biji-bijian akan dilanjutkan setelah Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian yang sama dengan PBB dan Turki pada Jumat di Istanbul. Kesepakatan bertujuan membuka jalan bagi pengiriman jutaan ton biji-bijian Ukraina yang sangat dibutuhkan, serta ekspor biji-bijian dan pupuk Rusia. Kremlin bersikeras pada hari Senin bahwa serangan di Pelabuhan Odessa selama akhir pekan menargetkan aset militer dan tidak akan mempengaruhi pengiriman biji-bijian. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan serangan itu harus dilakukan secara eksklusif pada infrastruktur militer. Ini sama sekali tidak terkait dengan infrastruktur yang terlibat dalam memenuhi perjanjian dan mengekspor gandum. Jadi ini tidak dapat dan tidak boleh mempengaruhi awal proses pengiriman dengan cara apapun. Juru bicara Kremlin juga mengatakan Moskow tidak tertarik menghentikan semua pasokan gas ke Eropa dan pembatasan baru-baru ini pada aliran gas Rusia ke negara Eropa hanyalah konsekuensi dari pembatasan yang telah diberlakukan Eropa, dan orang-orang Eropa sendiri menderita dari pembatasan ini. Rusia adalah pemasok gas yang bertanggung jawab, dan apapun yang dikatakan orang Komisi Eropa di ibu kota Eropa di Amerika Serikat, Rusia telah dan terus menjadi negara yang sebagian besar menjamin keamanan energi Eropa, papar Peskov. Sementara itu, kantor kepresidenan Ukraina mengatakan pada hari Senin bahwa 2 warga sipil tewas, 10 lainnya terluka dalam penembakan Rusia terbaru selama 24 jam terakhir. Di wilayah Donetsk Timur, fokus serangan Rusia, artileri Rusia menyerang Avdiivka, Kramatorsk, dan Kostiantynivka. Serangan udara di Bakhmut merusak 5 orang. Rusia menggunakan taktik bumi hangus di seluruh Donbas. Mereka menembak dari darat dan dari udara untuk menyapu bersih seluruh kota, ujar Gubernur Donetsk Pavlo Kirilenko dalam sambutan yang disiarkan televisi. Rusia juga menyerang wilayah Kharkiv. Di kota Chukuiv, serangan Rusia menghancurkan gedung klub lokal dan petugas penyelamat memindahkan beberapa orang dari bawah reruntuhan. Gubernur Kharkiv Oleksiy Hubov mengecam serangan itu sebagai kebiadaban yang tidak masuk akal. Dia mengatakan itu terlihat seperti lotre mematikan ketika tidak ada yang tahu di mana serangan berikutnya akan datang dan seluruh wilayah berbahaya untuk kehidupan. Di wilayah Dnipro, seorang gadis berusia 10 tahun terluka oleh penembakan dan seorang anak berusia 7 tahun terluka dalam penembakan Rusia di wilayah
wilayah Mykolaiv. Dalam perkembangan lainnya, Badan Keamanan Domestik Utama Rusia pada Senin mengatakan telah menggagalkan upaya intelijen militer Ukraina membujuk pilot militer Rusia agar menyerahkan jet tempur mereka ke Ukraina. Badan Keamanan Federal Rusia, agen penerus KGB, mengatakan Ukraina menawarkan uang tunai kepada pilot Rusia dan keluarga negaraan Uni Eropa untuk membujuk mereka membajak pesawat tempur mereka. Dalam video yang dirilis FSB, seorang pria yang mengaku sebagai perwira intelijen Ukraina menawarkan membayar calon pilot pembelot 2 juta US dollar jika dia mau menyerahkan pesawatnya selama misi tempur di Ukraina. Televisi pemerintah Rusia mengklaim agen mata-mata barat membantu Ukraina dalam upaya tersebut. Klaim Rusia tidak dapat diverifikasi secara independen. Kejahatan Presiden Ukraina korbankan nyawa sipil akhirnya terbongkar. Sebuah pengakuan berikut kesaksian mengejutkan muncul dari seorang anggota pasukan operasi khusus militer Ukraina, Vitaly Rostetsky. Rostetsky mengungkap kejahatan yang dilakukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam perang melawan militer Rusia. Rostetsky memberikan testimoni di dalam tahanan militer Angkatan Bersenjata Federasi Rusia yang memberikan kesaksian bagaimana satuannya diberikan misi untuk melakukan teror di kota Kherson, Oblast Kherson. Yang pertama, Rostetsky menyebut bahwa misi yang diberikan kepadanya dan rekan-rekannya dalam unit operasi khusus militer Ukraina turun langsung dari Zelensky. Tidak hanya memberi tugas, pemerintah Ukraina di bawah komando Zelensky juga mengawasi secara langsung misi yang dijalankan oleh Rostetsky dan pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina. Kurator saya pernah mengatakan bahwa pekerjaan dan kegiatan kami berada di bawah kendali Kiev. Hasilnya dilaporkan langsung ke Zelensky, ucap Rostetsky dikutip Viva Militer dari Sputnik. Kemudian, Rostetsky juga mengklaim pernah memberikan pertanyaan kepada rekan yang disebutnya sebagai kurator. Pertanyaan yang dikemukakan Rostetsky adalah soal perintah langsung Zelensky untuk membawa warga sipil Ukraina yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Akan tetapi, Rostetsky mengaku jika hingga hari ini dia tidak mendapatkan jawaban jelas terkait perintah pembunuhan massal warga sipil dari Zelensky. Saya sudah bertanya kepadanya bagaimana rasanya menerima perintah Zelensky untuk membunuh warga sipil, tetapi saya belum menerima jawaban yang jelas, kata Rostetsky.